Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu kang begitu sahabat yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ini di Mushola Al-Hikmah, ingkang kita berharap mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan lan keistiqomahan dumateng kita sedaya, saha paring keikhlasan anggenipun bertolabul ilmi, saha paring taufik supados saged ngamalaken apa ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala pahamaken dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menika. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah, kita wonten ing wekdal menika masih melanjutkan pembahasan terkait haji. Nggih, ibadah haji nggih menika ibadah ingkang agung tentunipun dalam agami kita dan bahkan termasuk rukun Islam ingkang kedah kita penuhi inggih menika kagem kaum muslimin ingkang sampun gadhahi kemampuan. Lan ibadah haji tentunya mempunyai keutamaan yang besar nggih, salah setunggalipun ingkang dipun tunjukaken oleh setunggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Okay. Siapa yang melaksanakan ibadah haji falam yarfus, kemudian tidak melakukan rafas. Rafas menika salah setunggal pelanggaran dalam ibadah haji, inggih menika berhubungan suami istri dalam di hari-hari pelaksanaan ibadah haji menika. Walam yafsuk, ugi tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kefasikan, kemaksiatan di hari-hari pelaksanaan ibadah haji menika, raja'a kayaumin waladathu ummuhu, dia akan kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya semua dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki suatu fadilah, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kanthi sae, nggih kanthi mabrur. Ugi dalam sebuah hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kinate ngendika, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjil mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Nggih. Dari umrah satu ke umrah yang berikutnya merupakan kafarah, pelebur dosa antara keduanya, dan haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Terus niki janji Allah Subhanahu wa taala, jaminan saking Allah Subhanahu wa taala, sinten kemawon ing saged melaksanakan ibadah haji kanthi leres nggih kanthi mabrur dipun tampi Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan balas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila Bapak Ibu sedaya, kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun gampelaken, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, meskipun terkadang kita melihat nggih kondisi utawi sistem pada hari ini kok kemungkinan kecil untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki hambanya untuk bisa mengunjungi Baitullah, baik itu untuk ibadah umrah maupun haji, maka semua itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan kita semuanya kepada Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Baik sedaya, oleh karena itu di antara bentuk harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini berupaya nggih untuk sama-sama memahami syariat menika, sama-sama memahami tata cara ibadah haji.
Sehingga apabila nantinya Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita semuanya, mampukan kita semuanya untuk pergi melaksanakan ibadah haji, kita sudah mempunyai bekal. Dan ini mudah-mudahan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semuanya benar-benar ingin melaksanakan ibadah haji. Meskipun pada hari ini mungkin kita nggak tahu dari arah mana, dari jalan mana kita akan melaksanakan ibadah haji. Tetapi yang menjadi kewajiban kita adalah berupaya, berikhtiar. Salah satunya adalah dengan mempelajari tata cara ibadah haji menikah. Tidak ada yang tahu, mungkin kita setelah pembahasan ibadah haji menikah selesai, Allah mungkin bisa jadi memanggil kita tahun depan atau tahun berikutnya dengan undangan khusus misalnya, kita nggak tahu ya, dari kerajaan bisa jadi. Bapak Ibu sedaya, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pembahasan arkanul hajj. Pada pembahasan menikah kita akan sebutkan terlebih dahulu rukun-rukun haji, umrah, kemudian wajibah atau wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji dan umrah. Adapun tata cara dari awal sampai akhir, dari pertama kali masuk mikot sampai nanti manasik terakhir, nanti salat di akhir pembahasan haji dan umrah menika kita paring gambaran, paring gambaran kagem kita sedaya, tentunipun kagem sebagian jamaah yang sampun melaksanakan ibadah haji dan umrah, tentunipun sampun nggadahi gambaran dan tentunya lebih paham dibanding kita yang belum melaksanakan ibadah haji. Pramila samangke menawi wonten setunggal hal ingkang mungkin kurang sesuai bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, boleh nanti menyampaikan. Mungkin ada hal yang memang ada perbedaan dalam pandangan fikih, atau mungkin bisa jadi ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Bapak Ibu sedaya, pada kesempatan lalu sudah masuk kepada arkanul hajj, rukun haji. Dalam terjemahan ini ada satu kesalahan, harusnya ada 5, disebut ada 4, maka yang benar rukun haji ada 5, kirang 1 bisa dikenabi, ada 5. Arkanul haji khamsatun, rukun haji ada 5. Yang pertama al-ihramu ma'an niyah, ihram disertai dengan niat. Menika nalika samangke sampun mlebet mikot, mikot makani, menawi mikot zamani bulan-bulan haji dari Syawal sampai Zulhijjah. Kemudian mikot zamani, mikot makani mengke wonten yalam lam, wonten qarnal manazil lan sak piturutipun, dan masing-masing penduduk negeri punya mikot makani tersendiri. Kemudian warga Indonesia tergantung samangke yang dilalui negara mana, kemudian menyesuaikan, mikotipun menyesuaikan, biasanya sudah diberitahukan oleh penyelenggara ibadah haji ataupun umroh, bahwasanya sudah masuk mikot maka wajib mengenakan pakaian ihram dan berniat haji ataupun umroh pada saat itu. Maka hukum-hukum bagi seorang muhrim sampun berlaku pada saat itu. Larangan-larangan bagi seorang muhrim sampun berlaku, pada saat itu ketika sudah mulai mengenakan pakaian ihram, yaitu ketika memasuki mikot. Salajengipun yang kedua adalah wal wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Niki mangke di hari ke-9, tanggal 9 wukuf di Arafah, dari zawal pada zuhur sampai maghrib, ghurub syams. Kemudian nanti setelah itu berpindah ke Musdalifah. Nah, itu nanti ingkang baku di antara rukun haji menika wukuf di Arafah. Dados ketika seorang yang melaksanakan ibadah haji kemudian terlupakan untuk tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan sembelihan dam atau diat.
Nika berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, Nabi nanti ngendika al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dados niki dados inti daripada pelaksanaan ibadah haji, wukuf di Arafah. Man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Nggih. Dados sinten kemawon ingkang napa datang ke Arafah, sampai ke Arafah sebelum munculnya fajar, okay, maka dia sudah mendapatkan wukuf meskipun sebentar, misalnya terlambat dalam perjalanan karena suatu kondisi misalnya terlambat, dan qadarullah sampai di Arafah sebelum menjelang subuh niku sudah mendapatkan wukuf meskipun cuman sebentar. Okay. Salajengipun wa tawafu bil baiti. Nggih niki rukun yang ketiga. Tawaf niki tawaf ifadah. Sebab wonten tawaf qudum, wonten tawaf ifadah. Menawi tawaf qudum menika tawaf nalika sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah. Ketika sampai pertama kali maka melaksanakan tawaf 7 kali putaran niku ingkang dipun wastani tawaf qudum. Qudum niku ketika datang, nggih. Tetapi yang menjadi rukun haji nggih menika tawaf ifadah sanes tawaf qudum. Nggih, tawaf ifadah nggih menika berdasarkan firman Allah taala wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya melaksanakan tawaf di Baitul Atiq, nggih menika di Ka'bah. Wal ijma' ala anna al murad bihi tawaful ifadah. Nggih, para ulama ngendika telah terjadi kesepakatan konsensus antara para ulama nggih menika ingkang dimaksud tawaf dalam ayat menika adalah tawaf ifadah. Dados yang menjadi rukun dalam ibadah haji adalah tawaf ifadah, nggih, tawaf ifadah. Kemudian rukun yang berikutnya, rukun yang keempat, was-sa'yu bainas Shafa wal Marwah, melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Nggih. Sa'i sebanyak 7 kali pula, nggih, bolak-balik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ad-Daruqutni, beliau sallallahu alaihi wasallam ngendika, is'u fa innallaha ta'ala kataba alaikumus sa'ya. Laksanakanlah sa'i, nggih, lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah. Ada jalannya pula, ada larinya pula, nggih. Mungkin insyaallah kita terangkan. Fa innallaha ta'ala, sebab Allah taala sampun kataba alaikum, mewajibkan, menetapkan atas kalian as-sa'ya, melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Ini menunjukkan wajibnya melaksanakan ibadah atau melaksanakan sa'i dalam ibadah haji. Juga kemudian riwayat Imam Al-Bukhari saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau ngendika qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, Nabi datang sampai ke Mekah, nggih, fatafa bil bait, ketika melaksanakan haji tentunya. Kemudian beliau tawafa bil bait, melaksanakan tawaf, nggih, di Baitullah, di Mekah, di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Tsumma shalla rak'ataini, setelah itu beliau melaksanakan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Niki sunnah. Adapun napa rukunnya adalah tawaf mengitari Ka'bah. Tsumma sa'a bainas Shafa wal Marwah, kemudian beliau sa'i, nggih, antara bukit Shafa dan Marwah. Tsumma tala, kemudian beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik, atau sipun Rasulullah paling dawuh supados mengikuti manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nedahaken Nabi nindakaken dalam ibadah haji ini pun tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, dan juga melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian rukun yang berikutnya, yang kelima, nggih menika al-halq.
memotong rambut atau mencukur habis. Botak nggih, dipun botak langkung sae. Nggih, niki kagem laki-laki. Menawi bagi perempuan yang paling afdal, paling sae nggih menika napa? Menggunting sebagian kemawon, nggih. Meskipun laki-laki boleh hanya sekedar menggunting sebagian dari rambutnya, tetapi lebih afdalnya, lebih baiknya adalah menggundul, nggih, sampai habis rambutnya niku lebih baik. Nabi nate mendoakan 2 kali bagi orang yang ibadah haji kemudian ketika sudah tahallul mencukur rambutnya habis, nggih. Dalam sebuah riwayat Nabi ngendika, Allahummarham al-muhalliqina. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya ketika haji. Kemudian para sahabat ngendika, wal muqassirina ya Rasulullah. Juga doakan bagi orang yang memotong rambutnya saja wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda malih, berdoa malih, Allahummarham muhallikina. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Terus justru malah Nabi mendoakan 2 kali. Dumateng tiyang ingkang menggundul habis kepalanya, napa? Rambutnya. Qalu, kemudian para sahabat memohon malih, wal muqassirina ya Rasulullah, dan doakan ya Allah bagi orang yang memotong rambutnya. Qala, Rasulullah bersabda, wal muqassirina. Nembe Rasulullah mendoakan kagem tiyang ingkang memendekkan kemawon. Dados niki menunjukkan ingkang afdal nalika kita nindakaken ibadah haji, nalika sampun selesai, sampun tahallul, melaksanakan niki rukun yang paling akhir nggih menika napa? Menggundul kepala, nggih, menggundul rambutipun. Ngantos habis niku langkung sae. Tetapi kagem tiang setri, maka yang lebih baik adalah memotong sebagian rambutipun, nggih. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya Nabi SAW nate ngendika, laisa 'alan nisa'i halak. Tidak ada bagi seorang perempuan itu menggundul kepalanya ketika haji. Innama 'alan nisa'i taksir. Tetapi bagi seorang perempuan yang melaksanakan ibadah haji cukup untuk memotong rambut kemawon sebagian. Hanika kelima rukun ibadah haji. Ya, kelima rukun ibadah haji. Kula ambali ihram disertai niat dalam hati, labbaik Allah hajjan wa umratan. Mengki wonten beberapa jenis haji. Ada haji ifrad, haji napa tamattu lan haji qiran. Menawi haji ifrad nika nggih niatipun haji kemawon, tidak disertai umrah. Nggih, haji kemawon khusus. Nah niki yang paling afdal, paling sae. Paling sae napa? Ketika melebet mikot hanya meniatkan untuk melaksanakan manasik ibadah haji kemawon, tidak disertai umrah dalam ibadah tersebut. Ini paling afdal. Tetapi niki nanti wajib untuk dalam kondisi muhrim, berihram. Misalnya masuk ke Mekah di awal bulan Zulqa'dah. Awal bulan Zulqa'dah. Ngantos samangke selesai napa manasik haji menika wajib dalam kondisi ihram. Tidak boleh melepas pakaian ihramnya selama sekian lamanya, nggih. Nika paling afdal. Kemudian wonten tamattu. Tamattu menika meniatkan ibadah haji disertai dengan umrah rumiyin. Melaksanakan umrah rumiyin kemudian apa? Haji. Misalipun mlebet di awal bulan Zulqa'dah, melebet kemudian meniatkan umratan tamattu'an ilal hajj, melaksanakan ibadah umrah tamattu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka setelah sampai ke Mekah, tawaf seperti biasa melaksanakan ibadah umrah, selesai kemudian tahallul, kemudian melepas pakaian ihramnya, kemudian menetap di Mekah tanpa berpakaian ihram, pakaian biasa sampai pada tanggal 8 Zulhijjah. Nembe muhrim malih, muhrim nggih. Menawi mahram niku sebutan apa? Seseorang ingkang haram untuk dinikahi niku mahram. Menawi muhrim niku adalah orang yang melaksanakan ihram di Baitullah, nggih.
menawi tamattu menika samangke baru masuk ihram malih nalika sampun mlebet tanggal 8 Zulhijjah. Menika tamattu, dan yang sering dilakukan oleh ibadah haji Indonesia adalah tamattu. Nggih, tamattu. Karena paling enak. Tapi niki wajib membayar dam, wajib menyembelih kurban. Nggih, wajib niku. Kemudian wonten haji kiron. Haji kiron niku melaksanakan kedua-duanya sekaligus, haji lan umroh sekaligus, dengan dalam satu amal, dalam satu waktu, haji lan umroh sekaligus. Dan ini juga tidak boleh tidak boleh bertahalul nggih. Dados dari awal sampai akhir tetap mengenakan pakaian ihramipun. Nah, mungkin insyaallah di akhir kita jelaskan antara 3 jenis haji menika. Nika rukunipun nggih, rukun haji. Salajengipun wa arkanul umrati arba'atun. Dan rukun-rukun umrah ada 4. Nggih, ada 4. Yang pertama al-ihram. Sama seperti halnya dengan haji tadi. Setelah masuk miqat maka wajib untuk berihram. Sunah-sunahipun mangke nggih mandi rumiyin, mengenakan wewangian, kemudian tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki tentunya. Salah nanti ada di sunah-sunahipun nggih. Kemudian yang kedua tawaf, sama nggih, tawaf ketika sudah sampai ke Ka'bah. Wasa'yu, kemudian yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Wal halq awil taksir, dan juga mencukur atau memendekkan rambut. Nah niki adalah rukun-rukun umrah. Bedanya napa? Tidak ada wukuf. Menawi napa? Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Nggih. Adapun haji maka di antara rukunnya adalah wukuf di Arafah. Nggih, memperbanyak zikir dan doa istighfar di Arafah. Kemudian kita melebet pembahasan wajibatul haji ghairul arkanis salasah, nggih. Tentang wajib-wajib haji. Pintenipun apa? Menawi rukun-rukun haji menika, menawi seseorang atau seorang yang ingkang melaksanakan ibadah haji kemudian dengan sengaja dia tidak melaksanakan rukun-rukunipun ataupun tidak sengaja sekalipun, maka menyebabkan hajinya rusak, tidak sah. Nggih, ketika rukun dan tidak bisa diganti dengan dam. Nggih. Adapun wajib haji ketika terlupakan maka bisa diganti dengan membayar dam. Nggih, berupa sembelihan hewan kurban yang disembelih di Mekah, atau bisa diganti dengan puasa sebanyak 10 hari, nggih, sebanyak 10 hari. Dibandingkan tiga akan wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'a, nggih. Dan wajib-wajib haji selain daripada arkan wonten 3 perkawis. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat, nggih. Mangke ingkang pendapat ingkang lebih kuat adalah wonten 4 sekawan. 4 napa? 4 arkan, 4 rukun nggih. Nah, 4 sekawan nggih, sama-sama 4 nggih. Ingkang pertama napa? Nggih menika al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Bentenipun napa? Wau di rukunnya ada ihram juga. Sekarang yang termasuk wajib haji ihram dari miqat. Yang termasuk rukun adalah ihramnya. Niatnya nggih. Dados meskipun terkadang dilakukan setelah masuk mikot, niku rukunnya sudah mendapatkan. Meskipun setelah masuk mikot, ketika masuk mikot belum berihram, terlambat ihramnya. Setelah melewati mikot baru ihram, niku ihramnya rukunnya sampun terpenuhi, tapi melanggar wajib haji. Wajibnya napa? Ketika masuk mikot niku wajib napa?
ihram. Nggih, wajib ihram. Tetapi ketika terlambat niku tidak menjadikan hajinya rusak. Misalnya anggap mawon niki mikot ya lam, anggap mawon nggih. Zalam atau qon al manazil. Kita sampun melewati baik dari pesawat atau darat, sampun melewati, harusnya ketika mau masuk kita sampun mengenakan pakaian ihram dan meniatkan umroh maupun haji. Niki wajibipun ketika masuk mikot sudah mulai berihram. Nggih, menawi rukunipun ihramipun kiambak. Tetapi kemudian misalnya ketika sudah masuk baru ingat belum berihram, sudah melewati mikot, sudah melewati yalamlam, sampun melebet, entah jaraknya sampun 1 kilo misalnya, di sini boleh kita berihram dari sini, tetapi lebih baiknya adalah kembali ke yalamlam, ke mikot, keluar dulu saking mikot, ihram, keluar rumiyin, kemudian masuk lagi dalam kondisi ihram. Ketika mboten misalnya sudah terlanjur pertengahan jalan nembe inget dereng ihram, maka boleh di sini kita mulai ihram, tetapi nanti ada konsekuensinya, inggih menika membayar dam. Nah niki ingkang masuk wajibat inggih menika nalika mlebet mikotipun. Nah nika wajibat haji nggih. Menika berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau ngendika waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinati Dzul Hulaifah. Nabi menentukan miqat di sini nggih untuk penduduk ahli Madinah, penduduk Madinah nggih menika Dzul Hulaifah miqatipun. Ya meskipun kadang-kadang mungkin namanya berubah pada zaman ini. Niki zaman Nabi SAW dipun wastani napa Dzul Hulaifah. Kemudian wali ahli Syam, penduduk Syam, penduduk napa Palestina lan sak pitutipun, maka miqatipun saking Juhfah. Wali ahli Najd Qarnal Manazil. Untuk ahli Najd, penduduk Najd, maka miqatipun saking Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Kemudian penduduk Yaman, maka miqatnya adalah Yalamlam nggih. Kemudian bagi penduduk Mekah pripun? Sebab tiang Mekah tentunya sampun tinggal di haram, di tanah haram, maka mereka memulai ihramnya adalah dari rumah-rumah mereka, tidak perlu keluar dari haram nggih, tidak perlu keluar dari haram kemudian masuk kembali mboten. Tapi napa mereka cukup meniatkan ihram dari rumah mereka nggih, manakan pakaian ihram dari rumah mereka. Anika ingkang wajib nggih menika memulai ihram saking miqat. Salajengipun wajib haji yang kedua adalah ramyul jimar ats-tsalats, melempar jumrah yang 3 utawi ketiga jumrah nggih, wonten jumrah napa jumrah sughra, wusta dan kubro nggih. Mungkin wonten jumrah Aqobah nggih. Anika wajibipun termasuk wajib haji. Nggih menika fi ayami tasyrik, pada hari-hari tasyrik, wa hiyal 11 wa 12 wa 13 min Dzulhijjah. Nggih menika dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nggih wa jamratul aqabah wahdaha yauman nahar. Adapun nanti wonten ingkang dipun wastani jumrah Aqabah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, pada yaumun nahar, pada hari Idul Adha nggih. Nika berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yarmil jamratad dunya bisab'in hasayat nggih. Beliau melempar jumrah dengan 7 batu kecil kerikil.
Tsumma yukabbiru ala ithri kulli hisah, beliau bertakbir ketika melempar setiap kerikil tersebut. Tsumma yataqaddam fayasul wa yaqumu mustaqbil al-qiblati qiyaman tawilan, kemudian beliau juga berdoa setelah itu. Nah niki hadis ingkang cukup panjang, intinipun niki nedahaken bab bilih di antara wajib haji nggih menika melempar jumrah. Baik jumrah napa sugra, wustalan, kubra nggih. Nggih. Salajengipun wal halq, mencukur rambut, mencukur atau membotakin kepala nggih. Niki tapi niki berdasarkan pendapat yang lebih kuat tidak termasuk wajib haji, tetapi termasuk rukun haji. Dados al halq utawi mencukur rambut niki menurut pendapat ingkang lebih kuat tidak termasuk wajib haji, tetapi termasuk rukun haji sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan rukun haji yang telah berlalu. Salajengipun wonten al-mabit bil Muzdalifah. Nggih menika napa? Bermalam di Muzdalifah, yaitu setelah wukuf di Arafah, nggih nanti ada mabit di Muzdalifah, niki wajib, termasuk wajib haji. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada juga termasuk wajib haji, kecuali bagi orang yang sedang haid, bagi perempuan yang sedang haid dan ya sedang haid maka tidak diwajibkan untuk tawaf wada. Terus wajib-wajib haji ada 4 tadi, nggih. Yang pertama ihram minal miqat, ihram dari miqat, kemudian melempar jumrah, 3 jumrah tadi, kemudian mabit atau bermalam di Muzdalifah, kemudian tawaf di tawaf wada, tawaf perpisahan ketika mau meninggalkan Makkah, ketika mau meninggalkan Ka'bah. Salajengipun wa sunanul haji sab'un. Niki sunah-sunah haji ada 7 perkara. Meskipun nanti ya berdasarkan pendapat nanti ada 5 hal saja nggih. Yang pertama al-ifrad. Nah, niki termasuk jenis haji tadi, al-ifrad. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati. Nggih menika mendahulukan haji daripada umrah. Nah, niki termasuk sunan haji. Lianna sallallahu alaihi wasallam hakata fa'ala fi hajjil wada. Sebab Nabi nindakaken seperti ini. Nggih menika napa beliau melakukan haji ketika di haji wada yang beliau lakukan, dan beliau hanya melakukan wajib 1 kali nggih dalam hidup beliau. Dalam riwayat Imam Bukhari saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau ngendika kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada. Faminna min ahlil man ahalla bi umrah, maka di antara kami ada yang berihram untuk umrah, wa minna man ahalla bi hajjatin wa minna man ahalla bi hajjin. Ada wonten ingkang sebagian ingkang berihram dengan karena napa? Bukan untuk melaksanakan haji, hanya untuk satu keperluan. Sebagian malih ada yang masuk Mekah dengan meniatkan untuk beribadah haji dan umrah. Wa ahalla Rasulullah SAW bil hajj. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW memang meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Fa amma man ahalla bil haji awil jam'il haji wal umrah falam yahillu hatta yauman nahar. Ini jelaskan. Adapun orang yang memang meniatkan atau sudah berihram ketika masuk miqat tadi untuk melaksanakan ibadah haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, falam yahillu, maka tidak boleh bertahallul melepas pakaian ihramipun hatta yauman nahar, sampai yauman nahar nggih menika tanggal 11 bulan Zulhijjah. Niki nedahaken babilih tiyang ingkang melaksanakan haji ifrad kalian haji qiran tidak boleh melepas pakaian ihramnya. Sampai selesainya ibadah
haji. Adapun tamattu kalau mau bisa. Sedangkan umroh rumiyin setelah itu baru bertahallul, melepas pakaian ihramipun dan halal semuanya yang apa yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Kemudian baru masuk ram malih nalika mlebet bulan tanggal 8 dan itu tidak perlu keluar dari haram. Cukup melaksanakan ihram di tempat dia tinggal, di hotel dia tinggal, tidak perlu keluar dari haram kemudian mlebet haram malih mboten, tetapi cukup dengan melaksanakan atau mengenakan ihram di tempat dia mukim atau tinggal. Nggih. Mbak pilih kita selingi rumiyin saderengipun kita lajengaken pembahasan tentang sunah-sunah haji menika menawi wonten tambahan utawi koreksian utawi napa ingkang berbagi pengalaman terkait ibadah haji atau pitakenan dipun sumanggaaken.